Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, saya akan perkenalkan lebih dahulu. Nama saya Andri Desyadi Saragi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kali ini saya akan membuat video penyuluhan hukum yang berjudul tentang perspektif penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup dapat kita lihat dasar hukumnya pada pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pasal tersebut berbunyi, ayat 1 adalah pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat 2, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Ayat 3, pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan atau konkursus penanggulangan residiv atau karena yang ditentukan dalam pasal 52. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Dari bunyi pasal 12 ayat 1 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Apabila pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, maka yang demikian menjadi pidana penjara selama waktu tertentu dengan catatan tidak boleh melebihi batas maksimal 20 tahun. Contoh kesalahan penafsiran pidana penjara seumur hidup. Apabila seorang terpidana berusia 25 tahun mendapatkan pidana penjara seumur hidup, maka berdasarkan anggapan bahwa yang dimaksud seumur hidup adalah sama dengan jumlah umur terpidana ketika vonis dijatuhkan, terpidana akan menjalani hukuman selama 25 tahun. Hal ini kemudian yang melanggar pasal 12 ayat 4 KUHP, sebagaimana di dalamnya disebutkan bahwa lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana melebihi batas maksimal 20 tahun. Lalu, jika seseorang terpidana berusia 18 tahun dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup, berdasarkan anggapan bahwa yang dimaksud seumur hidup adalah sama dengan jumlah umur terpidana ketika vonis dijatuhkan, itu berarti terpidana tersebut menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup selama 18 tahun. Hal ini kemudian menimbulkan kerancuan. Hakim boleh langsung menjatuhkan pidana 18 tahun tanpa perlu menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Seperti yang kita tahu, ada muncul kerancuan sebuah pengertian di tengah masyarakat bagaimana sebenarnya pengertian pidana penjara seumur hidup ini. Dan dari uraian sebelumnya, pidana penjara seumur hidup adalah pidana ketika vonis pidana itu dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, dia divonis dari awal dia masuk hingga dia meninggal, dia tetap akan di dalam penjara. Secara doktrinal, pidana penjara seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup atau sepanjang hidup. Ditelusuri dari sejarah sistem pidana dan pemidanaan dari zaman Majapahit, tidak mencatat adanya pidana penjara, termasuk di dalamnya penjara seumur hidup. Pidana penjara baru dikenal ketika VOC memperkenalkan lembaga bui pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan zaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. Keberadaan pidana penjara semakin eksis dalam sisi hukum pidana di Indonesia dengan adanya unifikasi WVS, Wetboek van Strafrecht Indonesia, yang diberlakukan 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya WVS di Indonesia, maka secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada berlaku di ranah hukum pidana Indonesia. Jadi di Indonesia tersebut sebelumnya tidak pernah mengenal pidana penjara, namun ketika diberlakukannya WVS yang dibawa oleh Belanda, maka kemudian itu dimasukkan dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Itu pertama sekali. Dari uraian yang barusan saya bahas, ada beberapa hal yang saya tekankan di sini, seperti pidana seumur hidup yang merupakan perampasan kemerdekaan perlu mendapat perhatian, karena selain tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, juga dalam hal ini terkait pula hak asasi manusia yang melekat pada diri terpidana. Karena kita tahu, sekalipun dia terpidana mati atau pidana yang lainnya, dia masih memiliki hak. Hak itu yang melekat pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hal pemberian dan pelaksanaan pidananya, serta dalam pemberlakuan mereka sebagai pelanggar hukum, harus senantiasa dilandasi oleh prinsip-prinsip hak-hak kemanusiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Sudarto, tidak boleh sesekali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama. Saya Andre Rizadi Saragi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo